Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan atau di tempat masing-masing melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan semua yang telah hadir, yang akan hadir, yang siap hadir, yang niat hadir, walaupun tidak hadir, semuanya mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas, mengkaji bahan yang sudah kami siapkan, kita berdoa dahulu untuk kawan-kawan kita, keluarga kita, sahabat kita yang mungkin saat ini sedang berbaring, sedang menikmati hidangan Allah melalui penyakit. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan sehat walafiat. Dicabut segala penyakit-penyakitnya dan Allah berikan kesehatan yang paripurna, kesehatan yang maksimal dalam menunaikan, melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup berkomunikasi tentunya dengan siapa yang kita selalu berkomunikasi dengan penuh berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi antas syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Doa masing-masing. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya di pengajian ini segala dosa-dosa diampunkan, segala keperluan dipenuhi, kebutuhan yang kita inginkan, segala problem hidup, mungkin ada yang sedang banyak masalah atau sedang memikirkan sesuatu yang menjadi pikiran terus belum ketemu solusinya. Mudah-mudahan melalui pengajian ini Allah bukakan jalan kemudahan segala urusan kita dan keluarga yang sedang kita hadapi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min hojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsi.
abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersama-sama untuk membahas, mengkaji 45 menit ke depan bisa menyelesaikan tampilan yang sudah kami siapkan. Judul yang sudah kami bagikan, informasikan, kajian surah An-Nahl ayat 90, mengembalikan nilai-nilai integritas kepemimpinan sebagai jawaban menghadapi krisis akhlak bangsa. Nah, judulnya menurut saya ini keren ya. Di dalam situasi kehidupan para remaja, para mahasiswa saat ini tampaknya perlu untuk memahami, perlu untuk menggali tentang mengembalikan nilai-nilai integritas. Kita lihat kata-kata integritas itu di sudut-sudut kampus kelihatan ya, di tempat-tempat yang kita lewati, di tempat-tempat yang kita kunjungi, kata-kata integritas itu muncul. Jadi mengembalikan nilai-nilai integritas kepemimpinan sebagai jawaban menghadapi krisis akhlak bangsa. Mari kita lihat ayat 90 dan kita baca pelan-pelan. Yang membacanya dengan penuh kehusuan dan ketulusan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Nah, ini arti dari ayat yang kita baca. Mufasir akan lebih jelas mengupas dari apa yang kita baca ini. Mufasir yang pertama bisa kita lihat dari tafsir liyadabbaru ayatih. Nah, ini Al-Ihsan, tadi ada kata-kata Al-Ihsan. Dalam ayat ini kedudukannya di atas Al-Adl. Karena Al-Adl adalah memberikan hak orang lain yang menjadi beban baginya dan mengambil sesuatu yang juga menjadi hak miliknya. Sedangkan Al-Ihsan adalah memberi sesuatu di atas jumlah yang diwajibkan dan mengambil sesuatu lebih sedikit dari jumlah yang menjadi haknya. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya menegakkan keadilan merupakan kewajiban dan memberikan kebaikan merupakan anjuran. Oleh karena itu Allah meninggikan balasan bagi
pelaku kebaikan. Di orang melakukan kebaikan, amal soleh, ya. Salah satunya mungkin ya senyum pada orang lain itu kebaikan. Atau kalau keluar dari masjid mungkin sendalnya berceceran gitu ya. Ada yang memindahkan, ini yang merah dengan yang putih disatukan. Kok jadi salah gitu kan? Yang merah dengan yang merah, yang hijau dengan yang hijau, sendal itu jadi ini amal kebaikan gitu. Atau menyodorkan minum gitu ya, apapun, atau meminjamkan ya mungkin pulpen, potlot gitu kepada teman yang lainnya. Nah, jadi kita berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba di dalam melaksanakan amal-amal yang baik, yang dapat ya pujian dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan ini dan kebaikan dalam beribadah kepada Allah dengan menunaikan hak-hak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Nah ini, jadi Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan. Jadi keadilan itu diperintahkan, jadilah kalian untuk adil. Nah gitu ya, jadilah kalian untuk melakukan keadilan. Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan dalam beribadah kepada Allah dengan menunaikan hak-hak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap para kerabat gitu. Dan melarang perbuatan dan perkataan yang buruk serta kezaliman dan permusuhan. Hal ini agar kalian mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Nah ini menurut penafsir yang kita baca. Terus yang selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tafsir dari Hidayatul Insan bi tafsiril Quran. Adil, nah adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing yang mempunyai hak. Jadi adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan salah tempat menempatkan sesuatu itu, ya, dan memberikan hak kepada masing-masing yang mempunyai hak. Nah ini, misalnya ada hak si Anu di kita misalnya gitu ya. Jika sebagai pemimpin, maka ia harus memenuhi kewajibannya terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Nah ini, baik ia sebagai pemimpin dalam ruang lingkup yang besar, menjabat sebagai hakim dan lain-lain. Nah ini. Dan para mahasiswa tentunya sedang menyiapkan untuk menjadi orang yang berhasil sukses melalui perkuliahan. Sekarang belum jadi apa-apa, ya, hanya jadi manusia yang statusnya mahasiswa gitu aja sekarang itu. Sedang apa mahasiswa? Sedang belajar ceritanya gitu ya. Karena ada juga mahasiswa yang tidak belajar, ada juga yang belajar, ini macam-macam. Untuk apa? Menyiapkan diri masa depan. Mau jadi apa? Ya mau jadi orang yang bermanfaat untuk lingkungannya gitu aja dulu ya, melalui ilmu-ilmu yang dipelajari. Nah itu. Adil juga berlaku dalam muamalah dengan memenuhi kewajibannya tanpa mengurangi hak orang lain, seperti mengurangi takaran dan timbangan, tidak menipu dan tidak menzalimi. Nah ini camkan itu bagian yang terakhir. Adil juga berlaku dalam muamalah, dalam kehidupan sehari-hari ini, dengan memenuhi kewajibannya tanpa mengurangi hak orang lain, seperti mengurangi takaran orang yang
melakukan kegiatan jual beli yang menggunakan takaran. Jangan sekali-kali mengurangi takaran gitu ya. Apa jual apa yang pakai takaran? Halo? Jual apa yang pakai takaran? Beras. Ya, jual beras misalnya ya. Ya, kemudian letterannya itu diganyel gitu ya, supaya ada sisa-sisa. Tidak seberapa sih dari 1 liter. Kalau dari 10 ton gimana ceritanya itu? Itu ya, harus hati-hati. Nah, makanya kita ini menggali supaya tetap bila kita pernah melakukan, gitu ya. Di sini ada orang yang berbisik-bisik pada temannya, ini kan kelakuan saya dulu. Ya sudah, yang sudah selesai saja, tinggal istighfar kepada Allah gitu ya. Dan mohon pertolongannya untuk tidak mengulang kembali kebiasaan mengurangi takaran dan timbangan. Gitu. Tidak menipu. Nah, dulu suka nipu-nipu nih. Sekarang dosa nipu-nipu ya. Udah, sekarang berhenti nipu-nipu. Nah, atau mendolimi orang lain, mendolimi istri, mendolimi anak, mendolimi suami, mendolimi dosen, mendolimi mahasiswa gitu ya. Dan mendolimi lain-lainnya. Dan pernah melakukan, ya disadari aja bahwa ini salah. Dan mohon ampun kepada Allah. Ingat akan kesalahan itu. Insya Allah, Allah Maha Pengampun. Asal jangan diulang lagi. Pagi-pagi, ya Allah, aku biasa mendolimi orang. Mohon maaf ya Allah. Siangnya dolim lagi, tidak boleh begitu. Berhentilah, minta pertolongan kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat nilai-nilai pedagogis. Nah ini, jadi selalu dalam kajian ini dimunculkan nilai-nilai pedagogis bagi mahasiswa mungkin belajar supaya bisa memaknai dari ayat tadi lebih leluasa dalam kajian nilai-nilai pedagogis. Pertama, keadilan dalam kepemimpinan. Surah An-Nahl ayat 90 menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam memimpin. Keadilan mencakup keputusan yang adil dan tidak memihak, serta kebijakan yang memperlakukan semua orang dengan setara. Dalam konteks pendidikan, nilai ini mengajarkan pentingnya bersikap adil terhadap semua siswa tanpa pandang bulu dan memperlakukan mereka dengan setara. Ini bagi pendidik ya. Dan hakikatnya semua juga pendidik ini. Walaupun saya mah gak pernah mengajar secara formal, tapi pendidik juga di rumah. Sebagai pimpinan juga mendidik siapa yang dibimbing, diarahkan gitu ya. Itu semuanya sebagai wujud dari kegiatan pendidik. Jadi bersikap adil terhadap semua siswa, semua mahasiswa, semua jamaah, semua anak buah. Gitu ya. Tanpa pandang bulu. Maksudnya tidak mencari bulu-bulu lain, semuanya sama gitu. Mau bulu warnanya apa, ya katakan bismillah atau bagaimana. Nah, gitu, tanpa pandang bulu dan memperlakukan mereka dengan setara. Itu yang pertama, nilai keadilan. Terus yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kebaikan dan kemurahan hati. Nah ini ada nilai pedagogis tentang kebaikan dan kemurahan hati. Ayat ini juga menekankan pentingnya berbuat baik, ihsan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pendidikan, ini mengajarkan para siswa untuk selalu melakukan yang terbaik. Nah, bukan baik, yang terbaik. Gitu. Kalau sekedar baik-baik mah biasa, ini mah yang terbaik. Baik dalam belajar maupun berinteraksi dengan orang lain, lakukan yang terbaik. Para guru juga didorong untuk menunjukkan kasih sayang dan keikhlasan dalam mendidik. Nah ini juga menjadi penting.
Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjaga diri dari perbuatan keji dan munkar. Ayat ini melarang perbuatan keji dan munkar yang mencakup tindakan-tindakan tidak bermoral. Dalam pendidikan, nilai ini dapat diterapkan dengan menanamkan pentingnya menjauhi perilaku negatif seperti kecurangan, kebohongan, dan ketidakjujuran. Guru dapat mengajarkan etika kepada siswa dengan memberikan teladan yang baik. Di guru ini sebagai sosok pribadi yang selalu diidolai oleh anak-anaknya gitu ya. Dijadikan orang yang selalu bila melakukan itu muncul keinginan dari sosok guru yang disenangi oleh murid-muridnya, oleh siswa-siswanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kepemimpinan yang berintegritas sekarang. Mengembalikan nilai-nilai kepemimpinan yang berintegritas berarti menanamkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalankan tugas. Dalam pendidikan ini dapat diterapkan dengan memberikan siswa tanggung jawab dan peran kepemimpinan di dalam kelas atau organisasi sekolah, sehingga mereka belajar memimpin dengan nilai-nilai tersebut. Nah, ini yang menyangkut yang berkaitan dengan nilai kepemimpinan yang berintegritas. Selanjutnya hadirin, krisis akhlak yang tengah melanda bangsa merupakan tantangan serius nih yang membutuhkan solusi komprehensif. Nah ini di krisis akhlak itu sudah jarang orang yang berakhlak baik, kira-kira begitulah. Sudah krisis, sudah mundur gitu ya. Nah, krisis akhlak yang tengah melanda bangsa merupakan tantangan serius yang membutuhkan solusi komprehensif tuh. Salah satu kunci untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkuat nilai-nilai integritas dalam kepemimpinan. Pemimpin yang berintegritas akan menjadi contoh bagi masyarakat. Tindakan dan sikapnya akan menginspirasi orang lain untuk berperilaku yang baik. Selanjutnya hadirin wal hadirat, beberapa faktor yang menyebabkan krisis akhlak antara lain ini yang menyebabkan. Pertama, lemahnya pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai moral sejak dini di para orang tua ya, di rumah ini. Biasakan itu untuk menanamkan ya pendidikan karakter. Kalau anak salah, tegur dengan cara yang baik di rumah ini. Karena pada minggu yang dikatakan bahwa keluarga adalah pendidikan yang pendidikan yang pertama dan pohodoi gitu ya. Pendidikan yang pertama dan utama keluarga itu. Jadi segala sesuatu itu di rumah gitu. Jadi kalau keluar dari rumah sudah beres dibekali oleh orang tua. Pakaian yang rapi dari keluar dari rumah memang disiapkan sedemikian rupa. Kata-kata yang santun keluar dari rumah memang hasil pendidikan di keluarga. Nah, maka di sini ketika lemahnya pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai moral sejak dini, ini mengakibatkan ya akhlak menjadi kurang sempurna, krisis akhlak menjadi muncul di mana-mana tuh gitu. Yang kedua, pengaruh media sosial seperti konten negatif dan hoax yang mudah diakses. Nah, ini sekarang itu. Ini pengaruh media sosial. Jadi sekarang itu mau apa sih? Tinggal pijit saja angka-angka huruf-huruf itu keluar. Dan ini anak-anak kecil ya, anak-anak yang masih mungkin
ya usianya masih usia dini mungkin gitu ya, ini sudah pinter menggunakan HP. Dan bila HP-nya diambil orang tuanya itu, dia berontak. Nah, itu. Dia berontak dan memukul itu, dan ini padahal anak masih kecil. Bayangkan itu kalau tidak disiapkan, tidak diantisipasi sejak dini, nah ini bisa-bisa akan lanjut terus sehingga menjadi kebiasaan dan rusaknya akhlak bangsa ini. Silakan punya HP, silakan punya gadget. Bagaimana itu memberikan jadwal-jadwal menggunakannya. Dan ada lembaga pendidikan yang tidak memperkenankan menggunakan HP. Ada itu sekolah-sekolah yang tidak menggunakan HP. HP itu dipegang oleh musyrif atau musyrifah. Kalau ada telepon dari orang tuanya, itu lewat musyrifah, lewat pembimbingnya gitu ya. Ada HP telepon dari orang tua anu mohon ke kantor untuk menerima informasi, silahkan datang. Waduh, itu luar biasa. Jadi anak punya HP, cuman HP tidak dipegang tangannya ataupun dipegang sama orang tuanya. Kalau ada keperluan lewat HP lembaganya. Nah ini dalam rangka mengantisipasi. Karena kalau tidak diawasi akan bisa mudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu. Tindakan korupsi dan pelanggaran hukum oleh para pejabat publik pun, nah ini mengakibatkan krisis akhlak. Krisis ekonomi yang sulit sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma pun terjadi. Lemahnya penegakan hukum membuat orang merasa tidak takut untuk melakukan pelanggaran karena tidak ada hukuman yang diberlakukan misalnya gitu ya. Nah ini faktor-faktor yang menyebabkan krisis akhlak. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian hadirnya pemimpin yang memiliki nilai-nilai integritas adalah jawaban menghadapi krisis akhlak bangsa. Rasul SAW bersabda, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Nah itu. Jadi sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan sudah diinformasikan bahwa akhlak itu ya perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu, langsung dia melakukan apa yang sudah ditanamkan sejak dini di rumah, di keluarga, di masyarakat, dan di lembaga-lembaga pendidikan. Dengan tegaknya pemimpin yang berintegrasi, maka rakyatnya akan terbenahi dan mengikuti suri teladan yang dijadikan panutan. Nah ini kaitannya dengan penjelasan ya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Artinya kepemimpinan merupakan cerminan dari karakter perilaku pemimpinnya. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah sekedar jabatan atau kekuasaan, melainkan amanah yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin muslim dituntut untuk menjadi teladan, mengayomi dan membawa umat menuju kebaikan. Di jabatan tadi ya, ataupun juga kekuasaan, itu memang terjadi pada diri orang-orang yang mempunyai peluang untuk megang hal itu. Tapi jangan lupa, ini merupakan amanah, titipan dari Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Arti dari ayat yang kita baca, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi di sini diawali dengan ingatlah, gitu ya. Jadi kalau ingat itu berarti ada sesuatu yang sudah terjadi, kemudian nostalgia, ingat lagi, gitu. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, siapa mereka itu di situ? Mereka siapa? Para malaikat. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Di malaikat sudah tahu sifat watak manusia yang akan menjadi khalifah, itu sudah tahu. Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tuh, jadi di situ lebih vulgar, lebih gamblang dikuatkan dengan firman Allah yang bagian terakhir tersebut. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, integritas adalah pondasi yang kokoh bagi seorang pemimpin. Ini adalah kualitas yang menjamin konsistensi antara ucapan dan tindakan, nilai dan perilaku. Tuh, gitu. Seorang pemimpin yang berintegritas akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Nah, ini. Seorang pemimpin yang berintegritas akan mampu membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, mencegah korupsi, memperkuat persatuan, membangun akhlak mulia. Ini luar biasa nih. Seorang pemimpin yang berintegritas akan mampu membangun kepercayaan. Bagaimana supaya kepercayaan dirinya itu dibangun, diungkap, diwujudkan, gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang patut diketahui. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemimpin yang integritas akan membawa perubahan positif dan menangani krisis akhlak bangsa, karena pemimpin yang memiliki integritas tidak akan memutuskan dengan hawa nafsunya, tapi dengan kebenaran dan akhlak mulia. Allah berfirman, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Arti dari apa yang kita baca, Allah berfirman, wahai Daud. Siapa Daud? Nabi Daud. Sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah, penguasa
di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya, nanti akan ada terjadi hari perhitungan. Di semuanya yang dilakukan akan dihitung, semua yang dimiliki akan dihitung, apapun. Maka sekali-kali kita memanfaatkan fasilitas yang milik kita, ya. Kalau para mahasiswa misalnya di asrama, ya, ada sabun orang jangan dipakai. Gitu. Ini ada sabun punya orang, nggak dipakai, jangan dipakai. Ada sendal orang jangan dipakai, itu menggunakan hak orang. Nanti ditanya di akhirat, ya. Ataupun misalnya agak sedikit lapar, di meja ada makanan punya orang, tidak tahu yang punya, dimakan. Nah, itu tidak boleh. Kita harus membersihkan diri dari hal yang sepele. Atau misalnya ketika akan membersihkan gigi, ada tusuk gigi punya orang apa siapa, ya, gitu, ya, diambil gitu, ya, tanpa izin. Hati-hati. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, amanah, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, ini kemudian selanjutnya, seorang pemimpin yang memiliki nilai integritas akan menciptakan lingkungan saling mencintai dan saling mendoakan di antara umatnya. Rasul bersabda, hiyaru immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Tuh. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ini jadi di sini tegas gitu, ya. Sebaik-baik pemimpin yang baik adalah orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Ini saling apa? Saling menghormati. Nah, di situ kalian mendoakan mereka para pemimpin dan mereka pun pemimpin pun mendoakan. Tahajud pemimpinnya, mendoakan rakyatnya, mendoakan muridnya, mendoakan santrinya, mendoakan mahasiswanya. Mahasiswanya juga tahajud, mendoakan dosennya. Masya Allah. Maka ketika ada ajakan untuk tahajud, kan ada orang yang tertarik, ada orang yang setengah tertarik, ada orang yang mikir-mikir untuk tertarik tapi tak tertarik-tarik, begitu, ya. Nah, ini manusia kadang-kala beraneka ragam, tapi dakwah tidak boleh berhenti. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah, ini nilai-nilai integritas. Kita lihat nilai integritas kepemimpinan. Yang pertama, adil. Adil, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul, sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Terus yang kedua, amanah. Yang ketiga, jujur. Nah, ini sabda Rasul, coba lihat artinya. Lihat artinya dari jujur ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata,
Rasulullah SAW ya di sini bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memiliki dan memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, bohong. Karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta, terus berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, sebagai pembohong. Jadi kalau sudah berkarakter, ya sudah mendarah daging, itu dusta, di mana-mana dusta aja gitu. Nah, itu Allah sampai mencatatnya, si tukang gedebul, si tukang bohong. Wah, gitu. Kalau tadi tukang jujur, wah gitu ya. Ini tukang bohong. Mau jujur mau bohong? Mau jujur menjauhkan bohong. Nah, gitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemaaf. Nah, selanjutnya setelah pemaaf, nah ini ada kisah teladan ya. Kita baca, kita ungkap di sini. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab Toraiful Khulafa wal Muluk halaman 16 ini. Beliau merupakan sosok pemimpin yang sangat adil. Baginya menjadi seorang kepala negara bukan sebuah privilege ya, yang membuatnya merasa lebih istimewa dibandingkan rakyat biasa. Tapi ada amanah besar yang menjadi harus diembannya betul-betul. Salah satu langkah yang Umar lakukan untuk menegakkan keadilan, memastikan keadaan rakyatnya baik-baik saja di tengah paceklik yang melanda pada masa pemerintahannya, dengan berpatroli dari satu rumah penduduk ke rumah lainnya. Hingga suatu malam ia berkeliling untuk melakukan pemantauan. Saat itu dia pergi seorang diri. Zaid bin Aslam yang melihat sang khalifah lantas meminta izin untuk mendampinginya. Izinkan aku untuk mendampingimu, wahai Amirul Mukminin, pinta Zaid. Ya, silahkan, jawab Umar. Mereka berdua berkeliling kota Madinah dan sekitarnya hingga sampai di luar Madinah. Tampak dari kejauhan sebuah cahaya. Sepertinya di sana ada musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, kata Zaid. Penasaran, keduanya pun mendekati sumber cahaya itu. Ternyata di situ adalah nyala api milik wanita janda tua dengan 3 anak kecil yang semuanya sedang menangis. Wanita itu sedang memasak sesuatu di panci sambil menyuapa ataupun menyumpahi. Nah itu ya. Jadi menyumpahi Umar dalam doanya. Jadi si wanita itu gitu. Dalam doanya, wahai Tuhanku, berilah balasan terhadap Umar. Ia telah berbuat dolim. Enak saja kami rakyatnya kelaparan, sementara dia hidup serba berkecukupan, kata si wanita itu. Mendengar ucapan wanita itu, Umar pun menghampirinya dan mengucapkan salam. Bolehkah kami masuk? Kata Umar dengan lembut. Silakan, jawab si wanita. Dia tidak tahu bahwa lelaki yang menghampirinya adalah sang khalifah, sang pemimpin. Umar menanyakan tentang kondisinya dan keadaan anak-anaknya. Kami datang dari jauh, aku dan anak-anakku kelaparan. Aku tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa, terang wanita itu dengan nada sendu.
Lalu apa yang kau masak di panci ini? Itu hanya air mendidih agar anak-anak mengira aku sedang memasak makanan. Dengan begitu mereka akan terhibur. Mendengar semua itu, Umar sangat malu, sedih, dan tentu merasa sangat berdosa. Ia pun berpamit untuk pergi dan menuju ke sebuah toko untuk membeli banyak sembako. Riwayat lain menyebut ia menuju Baitul Mal. Ia di sini memingkulnya menuju kediaman wanita tadi. Wahai Amirul Mukminin, turunkan bawaanmu biar aku saja yang memikulnya. Kata siapa? Kata Zaid. Jangan, biar aku saja yang membawanya. Anggap saja aku sedang memikul dosa-dosaku. Juga semoga menjadi penghalang dikabulkannya doa wanita itu tadi, tegas Umar. Ia terus menangis karena sangat merasa berdosa. Sesampainya di rumah wanita, Umar memberikan semua sembako itu. Semoga Allah memberimu balasan terbaik, kata wanita. Tidak hanya sampai di situ, Umar pun ikut memasakkan untuk mereka. Setelah makanan siap, Umar mempersilahkan mereka untuk menikmatinya. Silakan, sekarang kalian semua bisa makan, kata Umar. Dan senyumnya melebar melihat wajah-wajah mereka yang tidak lagi murung. Ibu mulai sekarang tidak perlu lagi mendoakan keburukan untuk Umar. Jadi ibu mulai sekarang tidak perlu lagi mendoakan keburukan untuk Umar. Ya, mungkin dia belum mendengar kabar ada kalian kelaparan di sini, kata Umar dengan lembutnya. Halo, gimana? Itu apa namanya barusan? Kisah teladan. Mudah-mudahan para pemimpin ini mendengar ya. Ini yang hadir itu pemimpin nih. Mahasiswa itu pemimpin, ibu-ibu itu pemimpin ya. Mudah-mudahan mendengar sehingga bila nanti menjadi pemimpin yang sebenarnya ingat kepada kisah ini. Kajian tanggal berapa? 29 bulan tahun. Anda sudah jadi orang, nanti ada di mana puluhan tahun ingat ke sini. Masya Allah. Doa yang kita sajikan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang munkar. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bersama-sama menjadi informasi, menjadi wawasan, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita, sehingga kita hari ini kita lebih baik dari sebelumnya dan kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutama kegiatan ini dimotori oleh Kepala ITC UPI Bandung ya, UPI yang beralamatkan Jalan Setiabudi, ini calon profesor Dr. Mulyan Abdullah, sehingga lancarlah kegiatan ini. Mudah-mudahan keberkahan diberikan kepada beliau dan keluarga, juga para jamaah semuanya. Terus yang keduanya juga terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang telah hadir bersama-sama. Saya lihat di sini ada dosen, ada para guru besar ya hadir. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau itu menjadi salah satu amal soleh, amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua di sini ada ketua DGB ya. Ketua DGB, kemudian sekretaris DGB Profesor Aan yang diteruskan oleh Profesor Ade Gapar. Ini selalu membagikan pelajar kita dalam dakwah kita. Mudah-mudahan menjadi salah satu ya amal yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang lainnya hadir di sini ada Profesor Juntika Ihsan ini dan juga Ibu ya selalu hadir. Beliau Direktur SPS UPI dan juga penasehat
Al-Furqon ini, Prof Juntika. Kemudian juga di sini ada Profesor Dini ya yang hadir ikut dalam kajian ini, Profesor Tri Indri Hardini ya, Dekan FPBS juga ikut hadir. Kemudian Prof Dadang juga hadir, dan selain beliau juga di sini ada Profesor Yulianeta ya, kemudian Profesor Deni ya, Profesor Deni, Direktur Kamda Cibiru, kemudian Profesor Dingding, Profesor Deni juga, ini ada 2 Deni di sini. Kemudian Profesor Ana, halo Profesor Ana, Profesor Edi Suresman sebagai Ketua DKM Masjid Al-Furqon, halo Profesor, hadir dalam kajian ini. Kemudian juga di sini hadir Profesor Dani Mariawan ya, Profesor Juju Masuneh, Profesor Sri Subekti, Profesor Tatat, Profesor Cucu Yuniarsi, Profesor Icah Cahyani, Profesor Mufid Hidayat, Profesor Ahmad Bukhari, kemudian juga ada Profesor Ade Sobandi. Nah, juga ini hadir di dalam kajian ini. Semuanya yang hadir, mudah-mudahan yang tidak tersebutkan insya Allah semuanya mendapatkan berkah, termasuk ini sesepuh Masjid Al-Furqon, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Duliman. Beliau dari hadir dari Majalengka, masya Allah. Biasanya di Al-Furqon hadir, masih mereka Majalengka heula, oh mantap gitu ya. Mudahan berkah semuanya. Kemudian juga para dekan juga hadir ya. Kemudian ketua prodi dan sekretaris, termasuk dosen dan para mahasiswa bahasa Arab S1 S2, Pak Dr. Mad Ali calon profesor ini hadir. Kemudian juga Pak Dr. Asep Sopian ya, kemudian Ibu Mia, Pak Nala, juga Pak Aldi nih, Pak Puan juga hadir insya Allah di sini. Kemudian Pak Profesor Usep Kuswari ini hadir. Beliau adalah dosen UPI dan juga pimpinan jamaah Masjid di Lamang itu ya, selalu hadir beliau itu dengan para jamaahnya di Baitul Amanah Lembang. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian para mahasiswa S2 nih, S2 Bahasa Indonesia, saya lihat tuh ikut hadir ya. Mudah-mudahan kehadiran menjadi berkah dalam menjalani kehidupan. Kemudian Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi, nah ini Ketua Bajnas Kabupaten Bandung yang selalu memberikan dukungan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi ya pimpinan Bajnas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini ada juga Ketua Yayasan Adiguna nih. Adiguna Kencana Haji Mulyana kandidat doktor ini juga hadir ya. Terima kasih. Dan juga Rektor UBK Dr. Entris Sutrisno MH Kes. Pak Rektor hadir selalu dalam kajian ini. Sami-sami semoga menjadi rektor yang dibanggakan Allah. Kemudian selanjutnya di sini ada Kacab UBK Tasik Dr. Asep Mulyana MKep PhD, Kacab UBK Serang Hajah Tri MKep Kaprodi D3 Keperawatan Dede Nur Ajis Muslim. Kemudian staf UBK Subang Bu Siti RMKep Hajah Imah Cucu SPDMM Bendahara Stikep PPNI Hajah Imah Syarifah MPD Koordinator Keluarga Besar Almarhum Hajah Wariyah binti Haji Syarifudin, semoga lancar dan sukses. Ketua DKM Masjid Kampus UBK Bapak Agus Mi'raj Darajat MKes. Tim IT UBK Pak Husen di sini juga Kang Tiar, Kang Redi hadir, Kang Asep Roni dan juga dosen-dosen di Fakultas Farmasi ikut hadir. Terima kasih. Kemudian
Di sini ada Bapak Kiai Dr. Unang Sudarman dari Sukabumi juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Terus yang selanjutnya di sini ada Bu Entih SMP Negeri 11 Tasikmalaya juga hadir. Dan juga yang lain-lainnya, Pak Dr. Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB hadir itu. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek. Ibu Kokom Komariah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Ibu Lesari Purna Tugas, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur juga ikut hadir. Bapak Rofik Ali Muhsin, Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur juga hadir. Ibu Rita Nurunisa, Ibu Linis, Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak. Ibu Resi Rizki, TK Paramon Palembang juga hadir. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur. Ibu Ulpa Kuswara, Guru Penggerak Kabupaten Bandung, Jawa Tengah. Bukan Bandung, Kabupaten Batang maksudnya Jawa Tengah itu hadir. Kemudian hadir juga di sini Bapak Ahmadi, Ibu Adelina, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Ibu Yeti Ulimawati, Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ibu Alpa Nur Hasana, SMA Negeri Pakem, Sleman, Yogyakarta. Bapak Muhammad Nopal, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pak Haji Teddy Asda Tasikmalaya hadir nih, selalu hadir, menjadi Asda yang selalu sehat walafiat dan berkah. Kemudian Bu Cucu, Mas Pika dan para calon doktor Ilpen kelas 3B juga hadir di sini. Pak Sugeng Suwangi, penjamin mutu SMA Negeri 8 juga hadir. Guru SMA Negeri Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta juga hadir. SMPIT Alpaz, Kabupaten Bandung. Ini adalah pimpinan atau binaan Prof. Aan yang terus berkembang dan maju insya Allah. Kemudian pengurus MGMP IPA MTS Jabar, DKM Masjid Al-Mustofa Cimeong Majalengka. Kemudian Pak Samsudin, ini adalah pimpinan atau bersama Sivitas Akademika STIT Al-Parabi Pangandaran, Sivitas Akademika Sai School. Para santri dan para pelajar juga ustadz hadir dalam kegiatan ini. Kemudian Dr. Ahmad Sujai, nah ini DKM dari Tangerang Al-Azom selalu hadir, mudah-mudahan lancar segala urusan-urusannya. Terus Profesor Dr. H. Supari Muslim, Dr. MPD ini Rektor Bodhisastra University Florida USA, Presiden KPTNCN hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Terus selanjutnya SMP Tahfiz Quran Fantastis Depok juga hadir. Bapak Dr. Mahmud Farid Riyadatul Ulum ini Kota Tasikmalaya juga hadir. Kemudian Pak Tatang Muhtar nih, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bandung di tengah-tengah kesibukan juga hadir. Semoga sehat selalu Pak Tatang. Kemudian selanjutnya LKP Media Komputer hadir juga. Semua guru-guru dari Mande Cianjur juga hadir. Pak Jasman Idadno Presdemi ini judulnya. Bu Sulistiarini dari Untan juga hadir. Profesor Sulis ini hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi juga hadir. Sama-sama Bapak Tamtam Kamaludin beserta mahasiswa juga hadir. Terima kasih. Sivitas Akademika Uninus ini. Kemudian di sini Wakil Direktur Bapak Profesor Dr. Haji Nana Herdiana selalu hadir. Halo Pak Profesor. Kemudian Pak Dr. Haji Hendi juga hadir. Terima kasih.
sama-sama, dan para mahasiswa juga para pimpinan yang lain termasuk Ibu calon Profesor Deti Hajah Deti, ini juga hadir, terima kasih ya. Kemudian Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Surya Laga Dr. Riyad Jamil, Kiai Riyad Jamil dari Pesantren Surya Laya juga hadir, terima kasih. SMA Palapa Pak Agus Budi juga hadir. Sivitas Akademika Universitas Jambi ini para mahasiswa dan Ustadz Anwar ada di Bandung ini ikut kajian, mudah-mudahan lancar segala urusannya. Keluarga besar KBSA YBSA dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra pimpinan Ibu Haja Sobariah selalu hadir dan mudah-mudahan menjadi yayasan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Dr. Haji Agil nih Dekan FAI dari Unsika juga hadir. Terima kasih. Sama-sama semoga lancar dan selalu berkah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian GOW KBB Bu Dr. Deti dan Bu Lia juga hadir. Bu Yayu Inspektorat Kota Bandung, SLB Negeri Cicendo, SLB YPLB Banjaran, SDN Sindang Kasih Purwakarta, Pak Sukamto Pengawas Disdik Depok juga hadir di sini. Kemudian Pak Dr. Baidillah juga hadir dari Kalimantan Barat, SMK Nur Kausar, DKM dan Jamaah Masjid Al-Palak juga hadir dari Geger Kalong Tengah. Bapak Asdur pengurus PGRI, Sivitas Akademika ULM. Di sini ada Bu Sigit Ruswinarsi, Pak Abdul Salam selalu hadir. Majelis Taklim Asyukur Bunda Sopi dari Sumedang juga hadir dengan para jamaahnya. Kemudian Ibu Hajah Aliyah Al-Baidowi juga hadir. Pak Bambang Robandi dan juga Pak Dr. Epi di sini yang memimpin jurusan pedagogik dari UPI. Semoga para mahasiswa dan juga semuanya tetap dalam ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Dr. Usep Sutarman, Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung. Nah, ya sama-sama hadir, terima kasih. Kemudian Pak Dr. Idris MPD dan istri dari Ciamis juga hadir. Sivitas Akademika Pendikar Pancasila itu Bapak Ustadz Riyadi dari Kalimantan Barat dari Untan. UI Makassar Profesor Dr. Mir Alam Bedu juga hadir selalu ini. Beliau di tengah-tengah kesibukannya mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. DKM Al-A'dom juga hadir. Ustadz Aep dari Majelis Taklim Usamah Cicalengka juga hadir, terima kasih. Profesor Yadi Siswanto juga dari ITB hadir. Dan Mas Don ini dari BPIP Jakarta kelas khusus calon-calon doktor juga hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih Mas Don, selalu sibuk tapi ngaji terus berjalan, insya Allah penuh keberkahan. Dan yang lain-lainnya yang tidak disebut tapi hakikatnya disebut dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan ini dan berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya dan kita bertemu lagi pada hari-hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.